Sebab jantung dapat dipisahkan dengan badan. Badan menjadi bangkai yang busuk apabila terpisah dari jantung. Jantung pun tak ada denyutnya lagi apabila terpisah dari badan. Masyarakat yang mati walaupun mereka masih hidup. Bangsa yang sudah menjadi bangkai walaupun kehidupan berbangsa dan bernegara di suatu negeri tersebut masih berjalan normal, tetapi ketika nilai-nilai agama tidak diisi di dalamnya, maka beliau menggambarkan sebagai masyarakat yang sudah menjadi mati, tidak ada ruhnya, seperti jasad yang sudah masuk ke dalam kubur. Denyut jantung sudah tidak berfungsi lagi, kehidupan sudah tidak ada lagi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Dalam buku Lembaga Budi pada bab ke-11, 99 renungan budi, judul bab ke-11 tersebut, Buya Hamka menguraikan beberapa percikan pengalaman beliau dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ada satu hal yang menarik para pemirsa. Dari sekian renungan budi yang berjumlah 99 itu, Buya Hamka pada poin yang ke-97 menyampaikan pesan-pesan kebangsaan kepada anggota parlemen. Ini sepertinya sesuatu yang agak lain. Renungan tentang budi, renungan tentang akhlak, atau pelajaran-pelajaran tentang perbaikan perilaku. Tetapi pada sisi lain, Buya Hamka juga melihat ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh para anggota parlemen. Beliau menjelaskan kepada kita tentang hubungan antara ajaran-ajaran nilai agama kita ini dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di tengah masyarakat. Sehingga hal yang demikian tidak bisa dipisahkan antara ajaran agama dengan kehidupan orang banyak. Maka kehidupan orang banyak itu dimanapun biasanya atau sudah menjadi pengetahuan umum akan terkait dengan mereka yang berada di parlemen. Karena pada merekalah suatu undang-undang dibuat, satu undang-undang disahkan. Maka dalam hal ini Buya Hamka menyampaikan pesan kebangsaan beliau kepada para anggota parlemen. Saya bacakan poin yang ke-97 dari bab terakhir pada buku Lembaga Budi ini. Bagi orang Islam yang benar-benar mendalami dan mengamalkan ajaran agamanya, ungkap beliau, tidaklah ada pemisahan di antara urusan ibadahnya dengan sekalian urusan masyarakatnya. Sebab itu, janganlah orang lain merasa heran jika seorang muslim memandang kesatuan segala urusan kepada agama. Pada bagian awal di poin yang ke-97 ini, beliau mengingatkan tentang tidak adanya pemisahan antara urusan individu seorang muslim dengan kehidupannya di tengah masyarakat. Sehingga kemudian urusan dirinya itu juga berkaitan dengan apa yang berlaku di tengah masyarakat. Bahwa kehidupan masyarakat itu juga mencerminkan dari kehidupan individu-individu masyarakat muslim itu. Dalam hal ini, secara khusus beliau menyampaikan kepada umat beragama lain, sebab itu janganlah orang lain merasa heran jika seorang muslim memandang kesatuan segala urusan kepada agamanya. Ini beliau memberikan penjelasan supaya nantinya tidak disalahpahami bahwa sebagai seorang muslim, urusan atau kehidupan beragamanya itu sangat terkait dengan kehidupan mereka berjamaah, kehidupan mereka bermasyarakat. Ibadahnya kepada Tuhannya, sembahyangnya atau sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan lain-lainnya, ungkap Buya Hamka, dipandang oleh seorang muslim sebagai jantung dari seluruh kegiatan hidup. Ini sesuatu yang menarik, bahasa yang beliau ungkapkan dalam poin ini, bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rangkaian-rangkaian dari berbagai macam bentuk ibadah itu berupa solat, zakat, haji, puasa, dan yang lainnya, itu digambarkan sebagai jantung dalam kehidupan seseorang.
Dari jantung itulah dialirkan darah yang sehat ke seluruh anggota badan. Urusan kenegaraan, urusan kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lainnya. Ibadah ini adalah jantung yang akan mengalirkan darah ke seluruh anggota tubuh. Maka demikian pula halnya yang terkait dengan urusan kenegaraan, urusan kemasyarakatan, atau urusan ekonomi, hendaklah pula dialiri dengan nilai-nilai agama. Hendaklah pula dihidupkan masalah kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kehidupan masyarakat atau muamalah, itu hendaklah ada nilai-nilai agama yang ada di sana, sehingga betul-betul hidup ruh Islam itu pada seluruh aktivitas kehidupan yang kita jalani. Kalau ada, ungkap beliau, pada mereka yang mencoba untuk menjaga jarak antara kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara. Kalau ada orang lain mengatakan, biarlah ibadah agama itu tinggal menjadi urusan masing-masing orang dengan Tuhannya, dan tinggalkanlah sekalian urusan kemasyarakatan itu menjadi hubungan di antara manusia dengan manusia, maka menurut logikanya seorang muslim, masyarakat yang terpisah dari agama adalah masyarakat yang masuk ke dalam lubang kubur. Ketika ada yang mencoba untuk memisahkan urusan kehidupan bermasyarakat atau bernegara dengan nilai-nilai agama, atau yang diistilahkan dengan masyarakat sekuler, maka Buya Hamka menggambarkan bahwa kehidupan seseorang itu atau bangsa tersebut atau masyarakat tersebut bagaikan kehidupan seseorang yang sudah masuk ke dalam lubang kubur. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan, sebab jantung dapat dipisahkan dengan badan. Badan menjadi bangkai yang busuk apabila terpisah dari jantung. Jantung pun tak ada denyutnya lagi apabila terpisah dari badan. Masyarakat yang mati walaupun mereka masih hidup. Bangsa yang sudah menjadi bangkai walaupun kehidupan berbangsa dan bernegara di suatu negeri tersebut masih berjalan normal, tetapi ketika nilai-nilai agama tidak diisi di dalamnya, maka beliau menggambarkan sebagai masyarakat yang sudah menjadi mati, tidak ada ruhnya, seperti jasad yang sudah masuk ke dalam kubur, denyut jantung sudah tidak berfungsi lagi, kehidupan sudah tidak ada lagi di sana. Maka dalam hal ini, betapa kering nilai-nilai ruhiyah dalam kehidupan bernegara ataupun berbangsa tersebut ketika dia dipisahkan dari nilai-nilai agama, ketika dia dipisahkan dari norma-norma agama. Sebab itu orang muslim pun tak dapat memikirkan. Istilah bahasa yang dipakai di sini adalah tak dapat memikirkan atau tidak bisa membayangkan. Sebab itu seorang muslim, seorang Islam tidak dapat membayangkan bagaimana memisahkan negara dengan masjid, sebagaimana orang barat memisahkan negara dengan gereja. Ini yang kami sebut tadi dengan istilah sekularisme. Ada pemisahan antara kehidupan dunia, aktivitas duniawi, dengan peribadatan di rumah ibadah. Urusan agama hanya sebatas pada urusan-urusan individu, sementara urusan antar individu atau yang terkait dengan pengelolaan suatu negeri itu diserahkan kepada manusia saja, tanpa melibatkan aturan-aturan Tuhan, tanpa melibatkan urusan-urusan agama. Ini yang berlaku, ini yang terjadi di negara-negara barat, yang mereka tersebut pada satu sisi dalam banyak penelitian disampaikan mereka trauma dengan apa yang ditunjukkan, apa yang diperankan oleh para tokoh-tokoh agama, sehingga akhirnya terjadi pemberontakan, terjadi renaissance, terjadi pencerahan, ada Aufklärung istilahnya. Mereka berusaha untuk mencoba lari dari orang-orang yang membawa agama, orang-orang yang menjadi corong agama pada tokoh-tokoh tertentu, karena mereka terkungkung dalam kehidupan yang
dinilai tidak lagi bisa menjawab tantangan zaman, karena memang agama yang ditampilkan ketika itu adalah agama yang berlawanan dengan semangat zaman, agama yang berlawanan dengan ilmu pengetahuan, ajaran yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaan, sehingga terjadi pemberontakan. Maka Buya Hamka menyebutnya tidak bisa dibayangkan dalam kehidupan seorang muslim ketika mereka mencoba pula untuk meniru kehidupan orang-orang yang ada di barat. Sebab kita adalah seorang muslim, maka jangan sampai kita terjebak pada kehidupan apa yang dilakukan oleh mereka yang sudah akrab dengan nilai-nilai sekular tersebut. Sesudah seorang muslim mencari kekuatan batinnya di dalam masjid, dia pun menjalarkan di atas daratan bumi Allah, melakukan tugas menurut bakatnya. Dia pun menjalarlah. Menjalarlah itu artinya merayap, atau dia itu bertebaran, atau dia itu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari keberkahan dari Allah sesuai dengan bakat dan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Dengan pandangan masjid, dia memandang alam. Jadi dengan nilai-nilai yang ada di masjid, dengan nilai-nilai ibadah, dia memandang alam ini, memandang dunia ini sebagaimana seharusnya dunia ini harus dimakmurkan oleh seorang muslim. Dari masjid dia ke kantor. Jadi ruh masjid itu dibawanya ke kantor. Dari masjid dia pergi membuka tambang yang baru, mengeksplorasi alam. Dari masjid dia pergi membuka kilang atau pabrik yang baru. Dari masjid ruh itu dibawa ke perusahaan-perusahaan. Dari masjid ruh agama itu ditularkan kepada atau disampaikan, diajarkan kepada karyawan-karyawan yang ada di pabrik yang dia punyai. Dari masjid dia ke parlemen. Dan setelah pekerjaannya selesai, dia mencari lagi ketentraman jiwa dan tenaga baru ke masjid. Ini yang tadi disebut dengan istilah jantung yang mengalirkan darah ke seluruh anggota tubuh. Ibadah yang terpusat di masjid itu dilakukan, solat 5 waktu, kemudian pengajian, dan hal-hal yang terkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Apakah itu pemberian zakat atau edukasi-edukasi lain yang disampaikan kepada kaum muslimin. Di sana terkumpul ruh, di sana ada kehidupan yang akan memberikan nilai pada diri seorang muslim, dan dia berusaha untuk mengalirkannya. Dia berusaha untuk mengalirkan nilai-nilai kebaikan itu ke tempat mana dia berada, apakah di kantor, apakah di perusahaan, atau dia menjadi sebagai seorang anggota parlemen. Meski jauh jarak antara bumi dan langit, tetapi dapat dipertemukan di mihrab, di tempat sujud. Bagaimana penghambaan seorang muslim ketika sujud itu menghubungkan antara kekuatan Allah yang maha tinggi, kekuatan Allah yang maha perkasa, kekuatan langit dengan kekuatan bumi. Penghambaan kita seorang hamba menunjukkan betapa kita tak mempunyai kekuasaan apapun, dan bentuk penghambaan itu dilaksanakan dengan penunaian ibadah solat tadi, mengambil ruh, mengambil kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai itu yang akan menjadikan segar pikiran kita setelah ibadah ditunaikan. Nilai-nilai itu pula yang akan menyegarkan, ibarat tadi jantung yang menyegarkan tubuh dengan aliran darah, dan nilai-nilai ibadah itu pula yang akan menyegarkan kehidupan di tengah masyarakat. Dan nilai-nilai itu pula yang ketika anggota parlemen mengalirkan nilai-nilai moral tersebut ke undang-undang yang mereka sedang rancang, undang-undang yang akan mereka tanda tangani, undang-undang yang akan mereka buat tersebut, niscaya akan membawa ketentraman, akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di suatu negara. Dan bukankah negeri kita ini adalah mayoritas anggota parlemennya tersebut adalah muslim? Maka mengapa ketika membuat undang-undang, ketika merancang undang-undang, tidak dialirkan nilai-nilai agama ini? Dengan dialirkannya nilai-nilai agama,
itu niscaya akan ada garansi ketentraman di tengah masyarakat. Ada garansi bahwasanya undang-undang yang diciptakan tersebut akan berpihak kepada rakyat, akan berpihak kepada masyarakat. Bukan seperti yang dinilai oleh banyak pengamat dan ahli bahwa ada undang-undang yang mengakomodir kepentingan sekelompok orang. Ada undang-undang yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Ada undang-undang yang memang dalam tanda petik dipesan oleh para konglomerat yang menguntungkan pihak oligarki, yang menguntungkan mereka yang mempunyai uang, sehingga dengan undang-undang tersebut mereka bisa mengamankan usahanya. Dengan undang-undang tersebut mereka berlindung di balik anggota parlemen untuk kepentingan ekonominya saja, bukan untuk kepentingan buruh, bukan untuk kepentingan rakyat, dan bukan untuk kepentingan orang banyak. Yang seharusnya, seidealnya, itu adalah untuk kesejahteraan seluruh warga negara di Republik ini, dan yang akan membawa ruh ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan tersebut ketika undang-undangnya tersebut adalah menimbang atau berusaha untuk menyelaraskan diri dengan nilai-nilai agama, berusaha untuk diselaraskan dengan ruh yang ada dalam agama ini, seperti yang tadi diibaratkan oleh Buya Hamka sebagai jantung yang akan mengalirkan darah ke seluruh anggota tubuh. Undang-undang tersebut ketika memang untuk kepentingan kesejahteraan rakyat banyak, maka dia akan seperti jantung yang akan membawa aliran darah segar sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, sampai pada lapisan masyarakat akar rumput, sehingga itu yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Kemudian itu pula yang disambut dan dijawab oleh anggota parlemen tadi, sehingga bertemulah keinginan rakyat untuk hidup bisa sejahtera, aman, nyaman, dan tentram, dan disambut oleh anggota parlemen dengan membuat undang-undang yang melindungi ketentraman dan kesejahteraan kehidupan mereka. Berbeda pandangan hidup dan tinjauan terhadap suatu permasalahan, tetapi bersama menghadapkan muka ketika mendengarkan suara khatib berkhutbah. Beragam manusia yang datang dari ras dan warna kulit, kemudian beragam pula pandangan cara mereka dalam menjalani kehidupan sesuai dengan profesinya masing-masing, tetapi mereka berusaha untuk mendengarkan, menghadapkan wajah, memikirkan dan merenungkan apa yang disampaikan oleh khatib ketika khutbah Jumat berlangsung. Ini yang juga diibaratkan pada saat pelaksanaan ibadah solat Jumat. Betapa semuanya mengikuti, mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, kemudian menunaikan solat Jumat. Dari masjid baru ke parlemen. Ini pada bahagian akhir di poin yang ke-97 ini. Dari masjid, itu barulah engkau harus sebagai seorang anggota dewan pergi ke parlemen. Bukan menengok-nengok masjid dari jauh karena sibuk dengan urusan parlemen. Betapa beliau sangat jeli melihat tentang kondisi kehidupan anggota parlemen atau para politisi kita, yang sesungguhnya ini adalah apa yang sudah dibaca oleh Buya Hamka sejak puluhan tahun yang silam. Karena pada cetakan awal buku ini terbit pada tahun 1940-an. Tetapi relevansi apa yang beliau ungkapkan tersebut seakan-akan masih mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan apa yang kita temui pada hari ini pada anggota-anggota parlemen kita, baik di tingkat pusat ataupun sampai ke daerah-daerah. Maka oleh karena itu, dari masjid barulah engkau ke parlemen. Nilai-nilai masjid tersebut, ruh ibadah itu harus dibawa sampai ke titik-titik pusat kekuasaan yang ada di negeri ini. Bukan malah menengok masjid itu, bukan malah melihat masjid itu dari kejauhan, tetapi harusnya engkau datang ke sana atau engkau pergi ke masjid itu mengambil ruh, sehingga apa yang nantinya akan engkau putuskan
apa yang nantinya akan engkau undang-undangkan, apa yang nantinya akan engkau tanda tangani, itu akan ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah melihat masjid dari jauh, kemudian sibuk dengan parlemen, sibuk dengan tugasmu sebagai anggota dewan. Pada bagian terakhir, di poin yang ke-99, Buya Hamka mengingatkan pula kepada kita secara umum dan kepada anggota parlemen ini, beliau mengistilahkannya dalam menempuh perjalanan hidup, janganlah mencoba menjaga jarak dengan Tuhan. Dalam menempuh perjalanan kehidupan ini, jangan sekali-kali mencoba untuk menjaga jarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kendali yang sebenarnya terpegang di tangannya. Kendali kehidupan ini ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendali dari kemudi kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasainya. Betapapun kita memegang kemudi bahtera menuju pelabuhan yang dicita-citakan, betapapun kemudi bahtera tersebut kita yang memegangnya untuk supaya sampai ke pelabuhan yang dicita-citakan, namun yang menentukan arah angin adalah Dia. Ini sangat cerdas, sangat luar biasa bahasanya. Betapapun kita ahli dalam mengendalikan kapal untuk supaya sampai ke tempat yang dituju, tetapi arah angin itu Allah yang menciptakan. Arah angin itu Allah yang menguasai. Supaya kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai arah angin. Betapapun kecerdasan seorang nahkoda dalam mengendalikan kemudi kapalnya. Kemudian, sebelum sampai ke tempat perhentian, janganlah lekas puas dan gembira jika nasib selamat, tetapi bersyukurlah. Ini sebelum sampai ke tempat perhentian, janganlah engkau berpuas hati, tetapi berusahalah untuk bersyukur ketika sudah sampai di tempat. Jadi dalam perjalanan, kemudian sampai di tempat yang dituju, janganlah segera berpuas hati, tetapi ungkapkanlah dengan rasa syukur terhadap rahmat yang Allah karuniakan, perjalananmu itu selamat sampai ke tujuan. Dan jika angin ribut mengguncangkan bahtera, sehingga seakan-akan tiang akan patah, janganlah terguncang jiwamu. Sebab sesudah angin ribut itu, alam akan kembali terang. Sebab itu hendaklah bersabar. Ini ketika perjalanan lancar sampai ke tujuan, hendaklah bersyukur kepada Allah. Ketika dalam perjalanan tersebut ada hambatan, ada aral yang melintang, maka bersabarlah engkau terhadap kondisi yang demikian. Sebab dalam dua keadaan tersebutlah kita akan menemui hidup ini. Apakah dalam kondisi kita selamat sesuai dengan apa yang diinginkan, sampai ke tujuan sesuai dengan yang dicita-citakan, atau ketika kita mendapatkan rintangan di tengah jalan, maka bersabarlah. Terhadap mereka yang ada di parlemen itu pun, artinya pesan yang disampaikan Buya Hamka ini adalah banyak orang yang berkepentingan untuk mengendalikan anggota dewan. Banyak pihak yang berkepentingan supaya undang-undang yang diciptakan, yang dibuat, yang dirancang, yang ditandatangani tersebut untuk supaya berpihak kepada kelompok, golongan, ataupun pihak-pihak tertentu. Tetapi ingat bahwasanya engkau adalah wakil rakyat. Engkau adalah wakil masyarakat. Engkau membawa aspirasi masyarakat, bukan aspirasi sekelompok orang, bukan aspirasi para pengusaha hitam, bukan aspirasinya para oligarki, tetapi engkau membawa aspirasi rakyat. Ini yang harus diingat dan tak boleh dilupakan. Supaya ingatan tersebut senantiasa ada, supaya ingatan tersebut senantiasa kuat, sehingga engkau tegar ketika menghadapi berbagai macam hal. Ketika undang-undang itu akan disah atau ditandatangani, maka bermohonlah kepada Allah, sambungkanlah kekuatanmu itu dengan ruh ibadah yang engkau tunaikan. Ruh itu ada dari ibadah yang kamu laksanakan. Allah yang akan memberikan bimbingan sehingga engkau akan kuat untuk berpihak kepada rakyat, sehingga engkau akan kuat berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.